Assalamualaikum Dastamer. Salam penuh berkah berkelimpahan. Kalau kalian ngerasa akhir-akhir ini suasana negeri kayak mendung mau hujan, bukan karena cuaca, tapi karena aroma busuk elit-elit berjubah yang mulai kebongkar topengnya. Kita ini hidup di negara demokrasi, negara hukum, tapi kok ada segelintir golongan yang ngaku-ngaku keturunan nabi, tiba-tiba ngerasa boleh kebal hukum, nggak bisa dikritik, nggak boleh disentuh sejarahnya. Katanya cinta NKRI. Tapi gaya hidupnya elit Arab, katanya santun. Tapi bawaannya minta dihormati, dilayani, dan dimaklumi. Padahal belum tentu bisa baca sejarah leluhurnya sendiri dengan benar. Dan anehnya, justru orang-orang beginilah yang pelan-pelan nyusup ke ruang-ruang penting agama dan negara. Masuk ke pesantren, ormas, partai, bahkan bikin yayasan sosial. Tapi tujuannya bukan murni dakwah, melainkan hegemoninya tetap berdiri. Mereka pengen Indonesia tunduk pada dongeng nasab, bukan pada kebenaran. Tapi tenang, Dastamer, zaman udah berubah. Dan sejak munculnya PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Jihad Fisabilillah, laskar-laskar sejarah mulai bangkit. Gak bawa senjata, tapi bawa fakta. Gak nyerang orang, tapi bedah kepalsuan. Dan yang paling menarik, siapa sih yang mulai takut? Siapa yang tiba-tiba tiarap dari panggung ke panggung? Siapa yang jubahnya mulai kebakar karena data? Nah, itu yang bakal kita bongkar bareng. Yang tajam kita ungkap, yang tertutup kita buka, yang keliru kita luruskan di Padu Angger Story, Reason Faith, Not Blind Belief, bersama Kaligan Yalaka Dastamer. Dastamer, pernah nggak kepikiran kenapa kaum Ba'alawi yang katanya cuma keturunan Nabi, kok bisa punya kuasa kayak bangsawan? Bahkan lebih dihormatin dari ulama asli bumi Nusantara sendiri. Ini bukan soal iri, ini soal realita. Lihat aja pelan-pelan, mereka bangun jejaring, masuk ke pesantren-pesantren besar, lalu menyusup ke lembaga dakwah, bikin yayasan, pegang lembaga zakat, dan diam-diam ngatur opini publik lewat ormas dan tokoh-tokoh kultural. Awalnya kelihatan adem, tapi begitu ada yang beda pendapat dikit aja, langsung distempel pembenci Zuriyah, Wahabi, bahkan pemberontak agama. Padahal yang ditanya cuma, mana bukti kamu benar-benar keturunan Nabi? Kenapa nasab kamu bisa tembus sampai Rasul? Tapi jalur sejarahnya kabur. Dan mereka nggak bisa jawab. Karena mereka nggak siap diuji. Mereka cuma siap diikuti. Bayangin kalau mereka terus tumbuh tanpa kontrol. Indonesia bukan lagi negara hukum, tapi negara nasab. Siapa yang bisa nunjukin silsilah karangan panjang? Itu yang dianggap wali. Yang lain, disingkirin pelan-pelan. Dan kalau suara-suara seperti PWILS gak muncul, mungkin kita udah dikunci dalam sistem kasta diam-diam. Agama jadi alat kekuasaan, sejarah jadi senjata tipu-tipu. Tapi Dastamer, mereka gak nyangka, generasi muda hari ini gak semudah itu dibego-begoin. Dan sekarang, satu demi satu rakyat mulai buka mata. Dastamer, Indonesia itu besar, kaya, majemuk, macam pelangi warna-warni yang indah. Tapi, ada yang pengen ngubah warna-warni itu jadi satu warna doang, khilafah. Nah, kaum Ba'alawi dan kelompok tertentu itu, dengan segala jaringan dan pengaruhnya, mulai mengusung ide itu. Ngajak orang lupa Pancasila, lupa NKRI, dan pengen bawa kita ke sistem yang sama sekali nggak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Tapi tenang, nggak semua Islam itu kayak gitu. Justru di sini, PWI Laskar Fisabilillah berdiri kokoh. PWILS itu kayak benteng terakhir yang jagain NKRI. Mereka bawa spirit Wali Songo yang selalu ngedepanin toleransi, kedamaian, dan persatuan. Ulama-ulama asli Nusantara ikut bergerak bareng. Bilang, NKRI harga mati, kita nggak mau negeri ini jadi negara khilafah yang sempit dan penuh konflik. Ini bukan cuma soal politik. Ini soal masa depan anak cucu kita, Dastamer. Kalau kita lengah, yang akan menang bukan ulama rahmatan lil alamin, tapi yang bawa paham sempit dan radikal. Jadi, PWILS dan ulama Nusantara ini bukan cuma berjuang buat agama, tapi juga untuk bangsa dan negara. Mereka ingin Indonesia tetap damai, bersatu, dan maju. Nah, siapa sih yang ketakutan? Tentu saja yang merasa kekuasaannya terancam. Yang selama ini nyaman dengan politik identitas dan klaim-klaim palsu nasab. PWILS hadir buat membongkar itu semua. Dastamer, dengerin nih. Kaum Ba'alawi itu kayak pemain sulap ulung. Jago bikin ilusi sejarah. Mereka klaim kalau Indonesia itu pintu gerbang atau pusat tarim,
Padahal faktanya sejarah Nusantara jauh lebih kompleks dan asli punya akar sendiri. Jadi, mereka ngotot bilang segala ilmu agama, segala keberkahan, semua datang dari Tarim. Seolah-olah kita di sini cuma penerima tamu, bukan bagian penting sejarah Islam yang mandiri. Ini bukan cuma soal klaim. Ini usaha sistematis buat mengaburkan identitas asli kita, ngejatuhin mental para ulama dan santri Nusantara yang selama ini menjaga warisan agama dengan tulus. Para habib dan para muhibbinnya yang percaya buta jadi ikut-ikutan klaim tanpa kajian kritis. Padahal, jangan sampai kita semua jadi korban propaganda yang bikin bangsa kita minder dan kehilangan jati diri. Kalau mentalnya sudah jatuh, gampang deh diatur sama kepentingan lain yang gak jelas. Makanya, PWILS hadir buat bangkitkan kesadaran. Buka mata banyak orang bahwa klaim semacam itu palsu dan berbahaya. Jangan sampai kita kebablasan ikut-ikutan klaim tanpa bukti dan tanpa rasa bangga sama akar budaya dan sejarah kita sendiri. Dastamer, ini yang paling serius. Klaim palsu Ba'alawi itu bukan cuma soal sejarah doang, tapi juga ancaman nyata buat agama, bangsa, dan negara kita. Kalau klaim itu terus dipercaya dan disebarkan, bisa bikin perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Bayangin aja, mereka yang merasa paling benar karena keturunan Rasul bisa jadi merasa superior, bahkan meremehkan ulama Nusantara yang memang sudah lama menjaga tradisi Islam yang damai dan toleran. Ini bisa jadi pintu masuk buat paham-paham radikal yang pengen ubah NKRI jadi khilafah. Makanya, kita harus sadar, PWLS dan para ulama Nusantara tetap teguh jaga NKRI harga mati. Mereka berdiri di garis depan mempertahankan persatuan dan keutuhan bangsa, sekaligus meluruskan sejarah yang mulai diputarbalikkan. Jangan sampai kita kebablasan percaya klaim-klaim kosong yang bisa merusak kerukunan dan keamanan negeri ini. Ini bukan cuma soal pertarungan cerita, tapi soal masa depan bangsa dan agama kita. Dastamer, coba bandingin PBNU sekarang sama PBNU zaman Gus Dur dulu. Waktu itu, para pemimpin NU seperti Kiai Haji Aqil Siroj benar-benar paham ilmu dan berdiri teguh di atas prinsip keislaman dan kebangsaan. Tapi sekarang, waduh, PBNU kayaknya udah berubah jadi Nahdlatul Usaha, bukan Nahdlatul Ulama lagi. Bukan urusan umat yang utama, tapi urusan bisnis dan posisi. Yang bikin heran, kok masih ada aja yang bilang, kita harus husnudzon sama para habib Ba'alawi. Padahal, kita sudah lihat sendiri bagaimana klaim-klaim itu dipakai buat tutup-tutupi dan lindungi narasi yang merusak sejarah dan persatuan. Ini bukan soal menjelekan, tapi mengingatkan supaya PBNU nggak kehilangan jati dirinya. NU itu harusnya jadi benteng kultural dan spiritual, bukan ajang bisnis dan transaksi politik. Kalau terus begini, bukan cuma NU yang dirugikan, tapi seluruh bangsa juga. Dastamer, jadi begini nih. Kalau ada yang takut sama gerakan PWI Laskar Fisabilillah, itu wajar. Soalnya PWI ini beda. Mereka nggak cuma berjuang di ranah sejarah dan kebenaran, tapi juga menjaga keutuhan NKRI. Beda banget sama kaum Ba'alawi yang justru sibuk klaim nasab, tutup-tutupin fakta, dan sesekali bikin kegaduhan. Indonesia ini bukan pintu Tarim, bukan tanah khilafah yang harus dikuasai kelompok tertentu. NKRI harga mati. Dan ulama Nusantara dengan PWILS jadi garda terdepan dalam mempertahankan itu. Jadi, buat kalian yang masih ragu, lihat aja fakta dan pergerakan nyata di lapangan. Kalau kita diam dan lengah, bisa-bisa sejarah dan bangsa kita yang rugi. Yuk, kita dukung perjuangan yang benar, karena menjaga Indonesia itu tugas kita bersama.